Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rosyana Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 3A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar pemerintahan daerah. Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Yang pertama, karena negara Indonesia suatu unhead state, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat state juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu yang bersifat otonom akan bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut, dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal-usul daerah tersebut. Mengacu pada pasal di atas, terlihat bahwa pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Baru di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan perubahan kedua tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintahan daerah provinsi. Daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi. Daerah, kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan daerah dan anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A, yang pertama itu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keagamaan daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Lalu pasal 18B, yang pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam mengkaji pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Bagir Manan 2001 menyatakan bahwa telah terjadi perubahan sangat berdasar berkenan dengan struktur maupun substansinya. Secara struktur, pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi 3 pasal, terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sedangkan secara substansi, Bagir menjelaskan baik secara konseptual maupun hukum pasal-pasal baru tentang pemerintahan daerah untuk dalam Undang-Undang Dasar memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pasal 18 ayat 2. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya pasal 8 ayat 5. Di pasal 18, pasal 18 ayat 5. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah pasal 18A ayat 1. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisional pasal 18B ayat 2. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa pasal 18B ayat 1. Yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum pasal 18 ayat 3. Yang ketujuh, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil pasal 18A ayat 2. Lalu konsep pemerintahan daerah. Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah, perlu dicermati 3 hal yang penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintah daerah, yaitu pertama, berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua, berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah, dan ketiga, berkenaan dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Yang pertama, dimensi pengertian pemerintah daerah. Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung 3 pengertian, yaitu pertama berarti pemerintah lokal, yang kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi atau badan atau lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam artian, di Indonesia menunjuk pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan pemerintah daerah. Pemerintah lokal pada pengertian kedua menunjukkan pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah melakukan kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah untuk pembuatan kebijakan pemerintahan daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi atau lembaga atau instansi, fungsi atau kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah, di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pemerintahan daerah. Yang pertama itu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi geografi, dan dimensi hukum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.